Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita baca kitab tentang fikih Asmaul Husna. Malam ini kita masuk pasal yang ke-53, yakni nama Allah Al-Halim. Al-Halim. Ini kadang diterjemahkan dengan Maha Penyantun. Dan nanti akan jelas maknanya dengan penjelasan yang insyaallah kita akan sebutkan dalam kitab ini. Qala mu'allif habibullah ta'ala wa huwa ismun takarrara wuruduhu fil Qur'anil Karim fi iddati mawadhi'a. Qala Allah ta'ala innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Nama Al-Halim adalah nama yang terulang-ulang di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ini di banyak tempat. Al-Halim ini di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 41. Yani innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Coba dibaca terjemahan ayat 41 surah Fatir. Sesungguhnya Allah Jadi Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Ini pun kadang manusia juga jarang berpikir, langit kok enggak jatuh, enggak ada tiangnya. Ini kan? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah yang menahan langit dan juga termasuk bumi agar tidak hilang, tidak lenyap. Dan jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya selain yaitu setelah dia. Innahu kana haliman ghafura, yang menjadi pendalilan sini ada sungguhnya Allah itu haliman ghafura. Maha penyantun lagi maha pengampun. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu ya'lamu, Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdaruhu, ya maka takutlah kalian kepadanya, berhati-hatilah kalian kepadanya supaya takut kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu ghafurun halimun. Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Dan Allah itu ya'lamu, mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha penyantun. Nah, makna halim berartikan makna al-halim. Wa maknahu ay alladzi la yu'ajilu ala ibadihi bi uqubatihi ala dzunubihim wa ma'asihim. Yara ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sunahu wa hum yahlumu alaihim
fayuakhiru wa yaghduru wa yu'ajjilu wa la yu'ajjilu wa yuwali ni'am alaihim ma'a ma'asihim wa kasrati dzunubihim wa zallatihim fayahlumu an muqabalatil 'asina bi isyanihim wa yumhiluhum kayatubu wa la yu'ajiluhum bil uqubati kay yunibu wa yarji'u. Maknanya Al-Halim ini ada zat yang tidak menyegerakan hukuman kepada para hambanya atas dosa-dosa mereka dan perbuatan maksiat mereka. Jadi Allah ketika ada seorang hamba yang berlaku dosa, mereka banyak berbuat dosa, banyak berlaku maksiat, enggak langsung dihukum oleh Allah, enggak langsung diazab. Allah melihat para hambanya, mereka melakukan kekufuran kepada Allah, mereka berbuat kufur kepada Allah, mereka berlaku maksiat kepadanya, dan Allah yakhlumu alaihim, Allah itu bersifat halim atas mereka, yaitu maksudnya Allah menunda, mengakhirkan dan menunda, memberi tangguh, tidak menyegerakan, menunda hukuman, tidak menyegerakan, enggak langsung begitu salah langsung dihukum, salah langsung diazab. Dan bahkan Allah terus menerus masih memberikan kenikmatan kepada mereka, padahal mereka berbuat maksiat kepada Allah dan banyak berbuat dosa serta banyak salahnya, namun Allah tetap masih memberikan kenikmatan kepada mereka. Maka Allah tidak segera menghukum mereka atas orang-orang yang berbuat maksiat atas kemaksiatannya. Allah memberikan tangguh kepada mereka agar mereka bertaubat. Ini hendaknya ini juga jangan kemudian maghrur. Orang kadang-kalanya diberi tangguh, berbuat dosa kok enggak diapa-apa loh, enggak diapa-apakan, enggak ada hukuman, kok tambah kenikmatan jalan, tetap juga masih rezeki, usahanya masih lancar, walaupun kadang sholatnya masih berkurang, misalkan enggak rajin lagi ke masjid, misalkan, apalagi masih melakukan dosa-dosa dan maksiat kok tambah jalan. Nah, perhatikan, Allah itu bersifat Halim. Diberikan tangguh itu sebetulnya apa? Di antara tujuannya adalah agar mereka itu bertaubat, masih diberi kesempatan bertaubat. Jangan merasa enggak apa-apa, berarti boleh melakukan maksiat dan dosa. Tetap dosa dan maksiat itu tetap dilarang. Kaya tubuh agar mereka itu bertaubat. Wala yu'ajiluhum bil uqubah, dan tidak segera Allah mengazab mereka, memberikan hukuman kepada mereka agar mereka mau kembali, termasuk kembali kepada jalan yang benar, menyadari kekeliruannya dan segera kembali. Ini mereka mau kembali. Perhatikan sini, wa hilmuhu subhanahu wa ta'ala amman kafara bihi wa asahu an ilmin wa quwwatin wa qudratin la an ajzin. Allah tidak segera menghukum mereka, tidak segera menimpakan hukuman terhadap orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang berlaku maksiat kepadanya, kepada Allah. Itu bukan karena Allah enggak tahu, Allah tahu. Allah mengetahui itu. Allah Maha kuat untuk menghukumnya, Maha kuasa untuk menimpakan hukuman itu. Bukan karena lemah, bukan karena lemah. Allah enggak segera menghukum kepada mereka bukan karena Allah enggak mampu untuk menghukum. Kalau manusia ada kalanya bisa jadi manusia terhadap orang, misalkan orang berlaku mendolim kepadanya, dia enggak mampu, dia enggak segera membalas, enggak segera kenapa? Karena enggak mampu, karena enggak berani, ya kan? Tapi ini Allah mengetahui itu. Allah Maha kuat. Allah Maha kuasa untuk menimpakan itu. Dan bukan karena
lemah, bukan karena enggak mampu. Allah Ta'ala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan, melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka, dan mereka itu lebih kuat, lebih hebat ya, daripada mereka. Maksudnya orang-orang dahulu lebih kuat, tapi dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Macam-macam, ada banjir yang sangat besar, kita tenggelamkan dalam lautan. Dan Allah itu tidak ada yang melemahkannya. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang menjadikan Allah itu lemah. Semuanya Allah Maha Kuasa atas sesuatu, Allah Maha Kuat. Tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah itu kana aliman qadir. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Maha kuasa untuk menimpakan hukuman, Maha kuasa untuk mengazab. Sangat bisa. Satu kampung misalkan orang itu berlaku maksiat, dosa, enggak segera diazab juga oleh Allah. Ini sebetulnya adalah untuk memberikan kesempatan, masih diberi kesempatan segera sadar, segera bertaubat. Barangkali mau kembali, segera kembali kepada jalan yang benar. Ini. Wa qad akhbaru subhanahu wa ta'ala an hilmihi bi ahlil ma'asi wa dhunubi wa anwa'idz zulmi bi annahu law kana yu'akhiduhum bi dhunubihim awalan bi awalin lama abqa ala dhahril ardi min dabbatin kama qala subhanahu wa ta'ala walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang maha santunya Allah, yaitu tentang sifat Allah yang tidak segera menghukum kepada orang-orang pelaku maksiat dan pelaku dosa, dan orang-orang telah melakukan berbagai macam kezaliman. Allah tidak segera menghukum mereka. Ini bahwasanya Allah tidak segera menimpakan azab dan hukuman kepada mereka atas dosa-dosa mereka. Karena dosa-dosa mereka itu. Jadi Allah menyebutkan seandainya Allah itu menghukum mereka atas dosa mereka, begitu mereka berbuat dosa langsung hukum habis, berbuat dosa langsung habis, niscaya tidak akan tersisa makhluk di muka bumi ini, habis. Karena banyak pelaku dosa, rata-rata pembuat kesalahan dan dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman di surah An-Nahl ayat 61. Perhatikan surah An-Nahl ayat 61, baca. Firman Allah terjemah dari ayat tadi, walau yu'akhidullahu nasa. An-Nahl 616. Ini dikatakan lau, seandainya Allah itu tadi, yaitu Allah itu langsung menghukum manusia karena kezaliman mereka, karena maksiat mereka, maka niscaya Allah tidak akan menyisakan, tidak akan meninggalkan di muka bumi binatang melata pun, atau makhluk yang melata pun di muka bumi. Akan tetapi Allah memberikan tangguh, mengakhirkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Maka jika
ajal mereka saatnya telah tiba, maka mereka nggak bisa minta ditunda sedikit pun atau minta diajukan. Ini. Jadi ini menjadikan pelajaran juga supaya orang ya tidak maghrur juga, tidak maghrur, merasa aman-aman saja. Enggak boleh juga orang merasa aman dari azab Allah. Wa qala ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmah la yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul azab bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Kahfi ayat 58. Perhatikan baca di situ. Dan Tuhanmu Maha Pengampun memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari. Nah ini disebutkan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhanmu itu Maha Pengampun yang memiliki rahmah, kasih sayang. Seandainya tadi Allah itu menghukum mereka karena sebab dosa-dosa mereka, karena sebab perbuatan mereka, niscaya Allah akan menyegerakan azab bagi mereka. Akan tapi mereka itu memiliki waktu yang telah ditentukan, yang mereka tidak akan mempunyai tempat berlindung dari azab Allah itu. Nah, perhatikan sini. Wa fa ma yakunu minhum min syirkin bihi subhanahu wa ta'ala wa buku'in fi masakhidihi wa ijtihadin fi mukhalafatihi wa muharabati dinihi wa mu'adatin li awliyaihi yahlumu alaihim wa yasuqu ilaihim anwa'at thayyibat wa yarzuquhum wa yu'afihim. Jadi maka walaupun mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah murka, mereka bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi Allah, memerangi agamanya, di dalam menyakiti wali-wali Allah, namun Allah tetap tidak segera mengazab mereka. Allah masih memberikan kepada mereka berbagai macam kebaikan-kebaikan, memberikan rezeki kepada mereka. Mereka juga diberi kesehatan. Kan banyak orang-orang kafir juga sehat, jelas-jelas kafir, ya kan? Pelaku maksiat ini juga diberi rezeki, bisa makan, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, hadis sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diriwayatkan oleh Rasul dari Rabbnya, dari Allah Ta'ala, hadis qudsi. Anahu qala, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, yastumuni ibnu Adam wa ma yambagi lahu ay yastumani wa yukadzibuni wa ma yambagi lahu ama sadmuhu fa qawluhu innali waladan wa amma takdzibuhu fa qawluhu laisa yu'iduni kama bada'ani. Allah Ta'ala berfirman, anak Adam telah mencaci maki aku, mencela aku, dan tidak seyogianya, tidak sepatutnya dia mencelaku, dan dia telah mendustakanku, dan tidak seyogianya dia melakukan itu. Adapun celaannya adalah perkataan sesungguhnya, kata Allah, ia mengatakan sesungguhnya aku memiliki anak. Adapun pendustaannya, ada ucapan bahwasanya dia tidak akan mengembalikanku, laisa yu'iduni kama bada'ani.
Jadi dia enggak beriman kalau dia enggak percaya kalau dia nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah sebagaimana Allah menciptakan di awal pertama kali. Ini. Dan realitanya memang ada. Ia mengatakan demikian ada, dan manusia mengatakan semacam itu. Ini menyakitkan. Di dalam Sahihain ada yang sahih juga dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adzan sami'ahu minallah innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum atau wa yarzuquhum." Tidak ada, kata Nabi, dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas adza. Adza ini semacam gangguan atau celaan dan semisalnya yang dia dengar. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Sesungguhnya mereka mengatakan Allah itu memiliki anak. Dan sesungguhnya Allah tetap memberikan yu'afiyahum, afiat, ya, kesehatan kepada mereka, wa yarzuquhum, dan tetap memberikan rezeki kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Ghafur, Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya secara umum Allah memberikan rezeki kepada orang kafir di dunia. Dan memberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Demikian juga memberikan umur, waktu pada mereka, dan juga menjadikan mereka bisa menikmati kelezatan-kelezatannya. Ma'anahu la yastahiqu bi kufrihi. Padahal Allah sebetulnya tidak berhak untuk dikufuri. Masa Allah harus ditauhidkan gitu. Jadi mereka melakukan kekufuran, tapi Allah tetap tadi memberikan kenikmatan-kenikmatan dan juga rezeki kepada mereka. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang agungnya kesabaran Allah Subhanahu wa taala dan santunnya gitu kan. Bahwasanya tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun, ini laku dari salah satu perawi hadis ini, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar, lebih santun, untuk lebih tidak segera menghukum gitu, dan lebih banyak memberikan tangguh penundaan atas hukuman atas sesuatu baik yang dia suka, baik ucapan atau perbuatan, daripada Allah Ta'ala. Sementara Allah itu maha mendengar perkataan orang-orang. Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Ini karena kedustaan mereka, seperti orang-orang Nasrani dan Yahud. Qala ta'ala wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda anta aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lir rahmani ayyattakhidha walada. Jadi mereka mengatakan Allah itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, takadu samawatu, disebutkan sampai jadi hampir langit ini pecah karena itu, dan bumi pun terbelah, dan gunung akan runtuh. Ya, kiranya mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman ini memiliki anak.
dan tidak seyogyanya, tidak selainnya Allah itu memiliki apa? Anak. Wa ma'a sama'ihi wa ilmihi wa qudratihi, walaupun Allah itu mendengar, mengetahui dan maha kuasa untuk menimpakan azab kepada mereka, hanya saja Allah itu yasbiru alaihim, jadi sabar atas mereka. Bal yu'afihim, bahkan tetap Allah memberikan kesehatan pada badan mereka, kehidupan mereka, memberikan rezeki kepada mereka dari karunia-Nya dan nikmat-nikmatnya di dunia, dan mengakhirkan hukuman bagi orang yang tidak bertaubat, orang yang tidak bertaubat dari mereka ila akhirah, sampai di akhirat. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab ini mulai menyebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa huwa ma'a hadza syatm lahu wa takdzib yarzuqu syatimal al-mukadziba wa yu'afihi wa yadfa'u anhu wa yad'uhu ila jannatihi wa yaqbalu taubatahu idza taba ilaihi wa yubaddilu bi sayyiatihi hasanat wa yaltufu bihi fi jami'i akhwalihi wa yu'ahiluhu li irsali rusulihi wa ya'muruhum bi an yalinu atau yulinu lahu al-qaula wa yarfaqu bihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan dia walaupun dicaci maki, diberikan tadi perkataan tidak baik kepada Allah, didustakan, Allah tetap memberikan rezeki kepada orang yang telah mencela, mencaci makinya, yang telah mendustakannya. Allah telah memberikan kesehatan kepadanya, Allah menjauhkan darinya yang bisa mencelakakannya. Wa yad'uhu ila jannatihi, dan Allah tetap mengajaknya untuk menuju surganya. Allah menerima taubatnya apabila dia bertaubat kepadanya, dan Allah menggantikan dengan kejelekan-kejelekannya diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah bersikap lembut, Allah berikan kelembutan fi jami'i ahwalihi, dalam semua keadaannya. Yu'ahiluhu li irsali rusulihi wa ya'muruhum bi ayyulinu, Allah mengutus para rasulnya kepadanya dan memerintahkan para rasul itu tetap untuk berkata yang lemah lembut, termasuk perhatikan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, itu pun Allah mengatakan wa qula lahu qaulan layyina, ucapkanlah kepadanya ucapan yang lemah lembut, ucapan yang lemah lembut, dan untuk tetap bersikap yarfuq itu lemah lembut, kasih sayang kepadanya. Ini wa min dzalikum khilmuhu bi fir'aun ma'a siddati tughyanihi. Nah tadi itu, dan termasuk itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala santun kepada Fir'aun, padahal sangat besar perbuatan melampaui batasnya, penentangannya dan kesombongannya, kecokannya di muka bumi, dan membuat kerusakannya bagi makhluk. Allah taala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Idhaba, pergilah kalian berdua. Siapa yang diutus? Nabi Musa, Nabi Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu togo. Togo itu orang yang melampaui batas, perbuatannya sudah melampaui batas, melakukan kezaliman. Faqula lahu, lalu sampaikan kepadanya, ucapkan kepadanya qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, la'allahu, agar barangkali ia yatadzakkar,
bisa mengambil pelajaran au yakhsha au memiliki rasa takut. Ini artinya juga memberikan pelajarannya. Kalau Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Nah kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau mengingatkan orang, misalkan orang itu yang kita ingatkan juga levelnya bukan selevel Fir'aun, ini ya nggak bolehlah berkata langsung kasar-kasar. Ucapkan lemah lembut, karena ucapannya lemah lembut barangkali orang yang disampaikan kepadanya itu peringatan dengan lemah lembut, orang itu mau menerima. Tidak sedikit orang itu kadang sebetulnya ya mau menerima, tapi karena ucapannya kasar, dia langsung nolak. Banyak, ya kan? Maka ini di antara faedah dari sini. Artinya ya Fir'aun kayak begitu aja Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan kepada Fir'aun masih dengan suruh mengucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, yang halus. Barangkali ia bisa menerima, bisa ingat, mengambil pelajaran dan juga takut kepada Allah. Demikian juga wa hilmuhu subhanahu wa ta'ala billadina nasabu lahul walad haitsu da'ahum litaubah wa fataha lahum abwabaha. Qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu yang ketiga dari yang tiga, Trinitas. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada sembahan kecuali sembahan yang satu, itu hanya Allah saja. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, niscaya mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Niscaya akan tertimpa la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Niscaya akan mereka orang-orang yang kufur di antara mereka mendapatkan azab yang pedih. Afala yatubuna ilallah. Nah, ini masih pengajar nih. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah wa yastaghfirunahu dan meminta ampunan, beristighfar kepadanya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka bertaubat, tapi mengatakan itu mereka bertaubat sebelum matinya, Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hilmuhu subhanahu bi ashabil uhdud wa hum qaumun minal kufar kana innahum qaumun mu'minun farawaduhum lidukhuli fid dinihim famtana'u fasaqqal kufar uhdudan fil ardi ajjaju fihi naron thumma fatanul mu'minin wa araduhum ala nar faman istajaba lahum atlaquhu wa man imtana'a qadhafuhu fin nar wa hadza fi ghayatil muharabati lillah wa li awliyaihi al mu'minin wa ma'a hadza kullihi ta'ahum subhanahu litaubat. Qala ta'ala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Qala Hasan Al-Basri rahimahullah unduru ila hadzal karmi wal jud qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uuhum ila taubati wal maghfirah. Di antara bentuk yakni apa? Santun yaitu hilm Allah, di mana Allah enggak segera mengadab hambanya yang berbuat dosa, yaitu apa yang
diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu maksudnya parit ya. Jadi orang-orang yang membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Ini. Mereka adalah orang-orang dari orang-orang kafir, kaum dari orang-orang kafir. Mereka, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang beriman. Lalu mereka membujuk orang-orang beriman agar supaya mau masuk ke dalam agama mereka, murtad, meninggalkan agama Islam. Maka mereka enggak mau. Orang mukmin tetap dalam keimanannya. Maka mereka membuat parit yang besar. Parit yang besar, kemudian dinyalakan api di situ. Dinyalakan api yang besar. Kemudian mereka jadi memberikan ujian bagi orang-orang mukmin. Mereka menawarkan kepada orang-orang mukmin di atas api neraka ini, mau murtad apa enggak? Kalau kamu enggak murtad, masukkan ke api. Kalau mereka mau murtad, mengikuti mereka berarti dibebaskan, silakan selamat. Maksudnya di hadapannya api yang besar. Barang siapa yang tidak mau murtad, tetap beriman, dilemparkan ke situ, itu terbakar. Dan ini tindakan ghoyah, puncak dalam memerangi Allah dan wali-walinya, orang-orang mukmin. Namun demikian, da'ahum subhanahu li taubah. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru mereka untuk bertaubat. Qala ta'ala, innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabun jahannam wa lahum azabul hariq. Surah Al-Buruj ayat 10, baca. Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya innal ladina fatanul mu'minin wal mu'minat Banyak kata-kata ini. Kemudian mereka tidak bertaubat, berarti kan diberi kesempatan untuk bertaubat. Sebenarnya orang-orang yang menimpakan cobaan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, summa kemudian lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, lihatlah, yakni kemaha dermawanan Allah, kemahamurahan Allah, ya. Mereka telah membunuh wali-wali Allah, orang-orang mukmin, wali-wali Allah. Wali Allah itu orang mukmin dan bertakwa. Ini orang yang mukmin dan bertakwa, beriman dan bertakwa, ini wali-wali Allah. Mereka telah membunuh wali-wali Allah. Dan Allah tetap menyeru mereka untuk bertaubat dan menuju ampunan. Untuk mau bertaubat dan minta ampunan. Ini. Maka di sini kan enggak langsung, tapi sumalam yatubu. Kalau mereka yang bertaubat, ya berarti diterima taubatnya. Padahal wali-wali Allah telah dibunuh oleh mereka. Wa min hilmi subhanahu wa ta'ala imsakuhu lis-sama an taqwa 'alal ard wa imsakuhu lahuma an tazula ma kasati dzunubi bani adam wa ma'asihim. Bagaimana di ayat tadi? Ya, di antara bentuk hilm Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Dan Allah menahan keduanya agar tidak hilang. Padahal banyak sekali dosa-dosa dari anak manusia, anak Adam, dan maksiat mereka banyak. Allah Ta'ala tadi dalam berfirman, innallaha, sungguhnya Allah itu yumsiku samawati wal ard antazula, menahan langit dan bumi agar tidak sirna, tidak hilang. Dan jika duanya
lenyap, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya setelahnya. Innahu kana haliman ghafura. Qala Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya terhadap ayat ini, yukhbiru ta'ala an kamali qudratihi wa tamami rahmatihi wa sa'ati hilmihi wa maghfiratihi wa annahu ta'ala yumsiku samawati wal ardu aniz zawal fa innahuma law zalata mamsakahuma ahadun minal khalqi wa la ajizat qudratuhu wa quwahum anhuma walakinnahu ta'ala qada ayyakuna kama wujida liyahsula lil khalqi al-qararu wan naf'u wal i'tibar wal ya'lamu min azimi sultanihi wa quwwati qudratihi ma bihi tamtali'u qulubuhum lahu ijlalan wa ta'ziman wa mahabbatan wa takrima wal ya'lamu kamala hilmihi wa maghfiratihi bi imhalil mudnibin wa adami muajalatihi lil asin ma'a annahu law amara sama la hasabathum walau adina lil ardi walau adina lil ardi labtala'athum walakin wasi'athum maghfiratuhu wa hilmuhu wa karamuhu innahu kana haliman ghafura. Insyaallah ya. Jadi kita kadang tidak berpikir sampai ke sana. Perhatikan di situ beliau sebutkan dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala kayaknya sudah azan, sudah isya, kita azan dulu mungkin. Azan dulu sebentar, bisa azan sangkan sedikit. Nah, bismillah, kita lanjutkan sedikit. Jadi Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini ya, surat Fatihah 41. Allah SWT mengabarkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah dan tentang kesempurnaan rahmat Allah dan luasnya hilm dan ampunan maghfirah dari Allah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala ini menahan langit dan bumi agar tidak hilang. Dan sesungguhnya keduanya apabila sirna maka tidak akan lenyap, tidak akan ada satupun yang bisa dari makhluk ini yang bisa menahannya. Dan niscaya jadi kekuasaan mereka para makhluk, kekuasaannya, kekuatannya ini tidak mampu untuk menahan itu langit dan bumi. Akan tetapi walakinahu ta'ala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala qad menetapkan ayakuna kama wujida, agar ya langit dan bumi ini sebagaimana yang ada, yang kelihatan semacam itu, agar yahsulil khalqi al-qarar wa nafu, agar makhluk ini bisa tinggal di situ, agar bisa mendapatkan manfaat, agar bisa mengambil pelajaran, agar mereka mengetahui agungnya kekuasaan Allah Ta'ala, agar mengetahui kekuatan kekuasaan Allah Ta'ala, yang dengan itu akan terpenuhi hati mereka dengan pengagungan. Ini maksudnya, supaya harusnya seorang hamba itu hatinya mengagungkan Allah, diberi dengan kecintaan kepada Allah, memuliakan Allah. Waliya'lamu kamala hilmihi, agar mereka mengetahui kesempurnaan khilm, santunnya Allah dan ampunan Allah dengan ditundanya, tidak segera diazabnya orang-orang yang berbuat dosa, tidak disegerakannya untuk orang-orang melakukan maksiat. Padahal kalau seandainya Allah mau memerintahkan langit, niscaya bisa aja kemudian menurunkan hujan batu menimpa mereka, atau seandainya memerintahkan bumi untuk menelan mereka, niscaya sangat mungkin. Kan ada kisah juga orang kampung misalkan tenggelam, telan bumi, kemudian menutup kembali, kan sangat mungkin. Langit dan bumi itu makhluk Allah. Akan tetapi luasnya jadi ampunan Allah
dan juga ampunan Allah, hilm Allah dan kemurahan dari Allah itu meliputi mereka. Innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya dia Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dan Allah SWT ini menjajarkan nama Allah Al-Halim dengan Al-Alim. Al-Halim ini adalah Maha Penyantun, Al-Alim Maha Mengetahui. Di dalam firman Allah Ta'ala, la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Dan sungguhnya Allah la'alimun halim, sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Demikian juga Allah menggandengkan dengan Al-Ghani. Nama Al-Ghani Maha Kaya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh adza, hal yang menyakitkan. Wallahu, dan Allah itu Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Demikian juga dibarengi dengan as-syakur. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian itu mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan itu untuk kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Dan Allah itu syakur halim. Kita bahas kemarin syakur dan halim Maha Penyantun. Demikian juga Allah menggandengkan dengan Ghafur, Maha Pengampun. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdharuhu, maka takutlah kalian kepadanya. Dan wa'lamu anallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Maka di dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya hilmu Allah, tidak segeranya Allah mengazab, memberikan hukuman kepada orang berbuat dosa dan maksiat. Ini an ihadati bil ibadah wa amalim. Allah itu mengetahui. Itu ya juga itu dari apa? Karena Allah mengetahui keadaan para hamba dan juga amal mereka. Allah itu enggak butuh kepada mereka. Tidak ada manfaatnya bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat, dan juga tidak membahayakan bagi Allah maksiatnya orang-orang berlaku maksiat. Dan juga demikian juga Allah tidak butuh syukur mereka. An syukrin maksudnya fayashkurul qalil minal amal. An syukrin maksudnya Allah itu Maha memberikan, Maha terima kasih, memberikan balasan yang sedikit, amalan yang sedikit diberi balasan yang dengan pahala yang banyak. Demikian juga memberikan ampunan, tidak menghukum orang-orang yang bertobat berapa besar dosanya. Ketika dia bertobat, Allah akan mengampuni dosa mereka. Maka alangkah agungnya, maka betapa agungnya sifat Maha Penyantun Allah ini, Maha Santun Allah ini. Wa ma'ausa fadluhu, begitu alangkah luasnya karunia Allah, begitu banyaknya, alangkah banyaknya pemberian dari Allah dan karunia-Nya. Maka falilal hamdu was syukron walahul man fadlan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang bisa bersyukur kepada Allah, segera bertaubat atas segala dosa-dosa kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hati kita dengan pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.